Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la Waalaikumsalam. ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, melanjutkan kuliah yang kemarin, kita sudah bisa mendefinisikan produk baru kita, baik itu produk maupun jasa baru kita dengan metode design thinking. Ini saya sudah menerima kelompok 2 dan kelompok 4, masing-masing produk dan jasa. Saya masih menunggu kelompok 1 dan kelompok 3. Setelah kita mempunyai produk, langkah selanjutnya adalah kita membuat bisnis model dari bisnis kita. Jadi cara yang paling mudah metodenya adalah menggunakan BMC atau Business Model Canvas. Baik, saya mulai. Pertarungan abad ini bukanlah pertarungan antar produk, namun pertarungan antar bisnis model. Kalau bahasa Inggrisnya adalah how do you modeling your business. Sebagai contoh, di gambar ini saya tunjukkan ada taksi konvensional dengan taksi online. Nah, ini persaingan yang sangat ketat. Kalau bicara tentang produk atau jasa, dua bisnis ini memiliki kesamaan jasa, yaitu apa? Mengantarkan penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi model bisnis yang diambil oleh kedua korporasi ini, kedua perusahaan ini, kalau kita ngomong perusahaan, itu sangat berbeda besar. Sampai di sini bisa ditangkap ya? Bisa, Pak. Saya lanjutkan. Yang satu dengan metode konvensional, di mana mereka harus punya armada, kemudian punya karyawan, punya aset yang besar untuk punya gudang mobil, dan lain sebagainya. Sedangkan di sisi yang lain, Gokar itu sangat berbeda. Dia tidak punya armada, tidak punya mobil, tidak punya gudang, tidak punya pos, tidak punya karyawan berupa sopir. Namun dia hanya membangun aplikasi yang mempertemukan antara dua kebutuhan. Satu kebutuhan untuk naik kendaraan, diantarkan dari satu titik ke titik yang lain. Di sisi yang lain ada kebutuhan orang punya kendaraan, tapi kurang optimal digunakannya. Jadi dibuat aplikasi yang mempertemukan dua kebutuhan ini. Sedangkan Gokar sendiri sebagai aplikasi, orang yang mempunyai aplikasi, dia mengambil fee di antara dua kebutuhan yang terpenuhi tadi itu. Jadi saya sampaikan ulang bahwa jasanya atau produknya bisa jadi sama, tetapi model bisnis yang diambil bisa jadi berbeda. Oke, jadi ke depan bukan pertarungan produk, tapi pertarungan bisnis model. Jadi pentingnya kita belajar bisnis model seperti itu. Saya lanjutkan. Pertarungan antar bisnis model. Taksi, pangkalan taksi dengan menggunakan radio panggil, biaya banyak karena argonya harus ditera, ada pakai kir kendaraannya, kemudian platnya harus plat kuning, harus ada perizinan, belum lagi beli armadanya, belum lagi drivernya yang harus ada kontrak dan diberlakukan seperti karyawan. Sedangkan yang lain, contohnya yang online tadi itu, taksi online dengan menggunakan media online, menggunakan gadget smartphone. Karena konsumen smart, maka alatnya harus smart. Industrinya juga harus smart. Industrinya pun smart dalam menangkap kesempatan melalui analisa-analisa statistik yang mereka lakukan. Ya, bisa memberikan gambaran ya. Saya lanjutkan. Bisnis kita sekarang belajar bisnis model kanvasnya atau BMC.
Di era perkembangan teknologi informasi, untuk memulai bisnis startup dan menjadi seorang pengusaha startup yang sukses itu diperlukan salah satunya pemahaman tentang bisnis model kanvas. Kenapa? Karena kita sering merasa bisnis itu sekarang sudah banyak yang mature, sudah banyak yang dewasa. Wah, ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, ini sudah dikuasai oleh oligarki, sudah dikuasai oleh bisnis besar. Ternyata ditunjukkan oleh Gojek maupun Gokar maupun Grab, ternyata kita masih bisa istilah itu mencuri pelanggan. Dengan apa? Dengan membuat sebuah produk atau jasa baru dengan model bisnis yang berbeda. Model bisnis yang lebih efisien, ujung-ujungnya lebih murah, lebih nyaman, dan itu diminati oleh para customer. Yang kedua, tidak hanya memiliki ide yang bagus, produk yang keren untuk masuk ke dalam pasar dan modal yang banyak untuk menjadi pengusaha sukses, tetapi diperlukan juga model bisnis yang tepat dan sistematis. Yang ketiga, faktor yang paling penting untuk menjalankan bisnis startup diantaranya yang sukses adalah model bisnis. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Yang keempat, definisi model bisnis adalah sebuah konsep bagaimana sebuah organisasi mendapatkan, membuat, dan menyalurkan sebuah nilai atau value. Jadi kata kuncinya adalah bisnis model itu bagaimana mendapatkan, membuat, dan menyalurkan nilai. Jadi kalau kita buat gambar sederhananya seperti yang ada di kiri atas, itu ada input, ada proses, ada output. Bagaimana kita mendapatkan inputnya, bagaimana kita membuat pada prosesnya, dan bagaimana kita menyalurkan pada outputnya ini sebuah nilai atau value kepada customer. Jadi kalau ngomong gampangnya, bisnis model ada sebuah input, proses, dan output. Oke, sekarang kita detailkan. BMC mendeskripsikan 9 komponen dasar. Nah, kalau di gambar yang sebelah kiri bawah, ini adalah 9 komponen dasarnya. Pertama adalah, kalau kita ngomong dari input, proses, output dulu ya, lebih gampang kalian memahaminya. Dari inputnya, ada namanya key partner atau mitra. Ini biasanya supplier dulu, supplier kita. Misalkan bisnis kita adalah kemarin itu apa? Contohnya dimsum misalkan. Jadi ada orang yang mensuplai kita tepungnya misalkan, atau mensuplai kita ayamnya, atau mensuplai kita ikannya. Nah, itu key partner kita. Kemudian apalagi? Di dalam prosesnya ini ada apa? Ada nilai. Nilai yang akan value proposition atau proposisi nilai yang akan kita deliver atau kita berikan kepada customer. Kalau misalkan dimsum tadi itu berarti apa? Ya dimsumnya, ya sesuatu makanan yang enak, yang tidak terlalu mengenyangkan, tapi sangat menarik untuk customer. Itu value proposition-nya. Dan ada key activities. Key activities itu aktivitas untuk membuat dimsumnya tadi itu berada pada sisi proses. Dan ada key resource-nya. Untuk membuat dimsum tadi diperlukan resource apa? Oh, saya harus punya misalkan nih oven, saya harus punya wajan untuk ngoleni, saya harus punya orang yang ahli dalam membuat dimsum, kemudian saya punya orang yang memiliki kemampuan untuk membuat sausnya yang enak. Kemudian kita ngomong outputnya. Outputnya apa? Outputnya tadi itu kita akan berikan value proposition kita itu kepada customer kita. Nah, di sini kita harus mendetailkan customer itu luas sekali. Segmen mana yang kamu ambil? Apalagi kalau kita seorang pebisnis pemula, maka segmen pasar itu harus sangat detail. Jadi jangan terlalu global. Seluruh orang, dari umur 0 sampai umur 100, itu terlalu global. Seluruh yang ada di Indonesia, nggak mungkin lagi malam. Tapi segmennya kamu harus bidik yang paling kecil lagi. Misalkannya orang Gresik segmennya kurang kecil. Orang yang ada di desa saya,
kurang kecil lagi. Orang ada di desa saya yang dia baru masuk kuliah. Nah, jadi fokus di salah satu segmen. Ketika nanti kita bisa memuaskan segmen itu, meraih pasar mereka dengan baik, ada kemungkinan kita akan membesarkan atau meng-scale up-kan bisnis kita untuk segmen yang lain. Jadi kalau di awal, kamu harus membuat segmen pasar yang paling detail, yang paling jelas. Kemudian ada channel distribution. Kemudian ada revenue stream, bagaimana kita mendapatkan keuntungan atau pendapatan, itu harus didefinisikan. Yang terakhir adalah cost structure. Cost structure ini, kalau kita ngomong proses dan input, di sini ada biaya. Tapi kalau dari proses ke output, di situ ada pendapatan. Jadi gampangnya, 9 komponen ini diterjemahkan dari input, proses, dan output. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Paham, Pak. Oke, saya lanjutkan. Bisnis model Canvas salah satu alat untuk membantu kita melihat lebih akurat bagaimana rupa usaha yang sedang atau yang akan kita jalani. Yang kedua, dengan tool ini kita seakan melihat bisnis dari gambaran besar, namun tetap lengkap dan mendetail apa saja elemen-elemen kunci yang terkait dengan bisnis kita. Dengan demikian, kita bisa melihat gambaran utuh yang sangat membantu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar bisnis kita. Jadi tidak cukup hanya kita bisa membuat produk, tapi kita harus bisa mendefinisikan 9 elemen di bisnis model Canvas. Supaya apa? Kita tahu gambaran besarnya, namun tetap mendetail. Nah, ini bahasa besar tapi tetap mendetail. Itu sangat komplit sekali di bisnis model Canvas. Yang ketiga, dengan mengevaluasi satu demi satu elemen-elemen kunci, kita jadi lebih mudah menganalisis apa yang kurang dan apa yang tidak tepat. Dan pada akhirnya kita bisa mengambil langkah strategis untuk mencapai tujuan bisnis kita. Jadi kalau kita sudah mendefinisikan dengan bagus, syukur-syukur kita juga bisa mendefinisikan bisnis model Canvas pesaing kita. Jadi nantinya kita bisa membuat komparasi dari bisnis model yang sudah sukses dan bisnis model kita. Komparasi tersebut tujuannya apa? Supaya kita lebih inovatif. Misalkan, oh dia menangnya ada di distribusi. Kita tidak bisa nembus distribusi mereka. Oh, berarti kita harus menang di customer engagement atau customer relationship-nya. Kita harus bisa lebih dekat dari mereka. Distribusi kita tidak cepat, tidak apa-apa, tapi mereka merasa selalu dilayani oleh kita. Itu juga poin penting. Ya, bisa digunakan untuk strategi bersaing juga. Saya lanjutkan. Ini caranya. Prakteknya nanti kalian akan membuat seperti ini. Membuat ada formatnya bisnis model Canvas, kalian definisikan itu. Baik bisa ditulis di oret-oret seperti ini, atau menggunakan apa ini namanya? Jadi kalau kalian ini nggak pandemi, kalian bisa melakukan ini di workshop, di lab. Tempel kertas bisnis model, taruh di papan, kemudian kalian diskusi satu kelompok, mendefinisikan setiap komponen. Saya lanjutkan. Nah, ini tadi yang saya sudah jelaskan, ada input, proses, output. Input hubungannya dengan supplier, kemudian proses hubungannya dengan manajemen, di situ ada pergudangan, ada akuntansi, marketing, keuangan, ada penjualan, outputnya konsumen. Jadi kalau di atas ini aliran produk, supplier, proses, kemudian ada barang, diserahkan ke konsumen. Sedangkan yang di bawah ini adalah aliran uang. Dari konsumen setelah mendapatkan produk, dia membayar berada di operasional sini, di keuangan, kemudian oleh orang keuangan digunakan untuk membayar SDM, membayar hutang, dan membayar
tunggakan kita ke supplier. Jadi kalau barang dari kiri ke kanan, kalau uang dari kanan ke kiri. Nah, ini konsep ini yang harus kalian pegang. Nah, ini adalah hulu dan hilir. Ini juga hubungannya dengan input, proses, output juga. Hulunya dimulai dari bahan mentah dari pabrik ke distributor, pengecer, konsumen. Awalnya dari bahan mentah dulu dan supplier, pabrik prosesnya, distributor, pengecer, konsumen. Kemudian aliran uangnya dari konsumen ke pengecer, ke distributor, ke pabrik, dibayarkan ke supplier bahan mentah. Saya lanjutkan. Nah, input, proses, output. Ini melahirkan bisnis model. Ada customer relationship, ada channel distribution, ada value product yang ada di proses hingga ke out. Dan kemudian ada customer key activities, ada key resource. Key activities ini adalah aktivitas pada proses, dan key resource adalah resource yang diperlukan untuk sebuah proses, dan key partner adalah mitra kita yang mensuplai barang-barang kepada kita. Kemudian yang di bawah adalah revenue stream, mulai proses sampai output, dan ini cost atau biaya. Biaya untuk apa? Ketika proses ada menjalankan aktivitas, menjalankan resource, harus memiliki resource atau sumber daya tadi itu, dan key partner kita, yang kita ngambil bahan-bahan dari partner kita, itu menimbulkan cost. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ada input, proses, output. Ini tadi sudah saya jelaskan. Kemudian diterjemahkan ke bisnis model kanvas. Kemudian ada dua metode. Simply marketing, ada blue ocean. Simply marketing ketika pasar masih terbuka bebas, marketnya masih banyak, kita jualan mudah. Tapi kita menerapkan strategi blue ocean ketika pasarnya ini sudah jenuh, sudah dikuasai oleh banyak pemain-pemain besar. Nah, kita tidak boleh bermainnya itu mengikuti gaya mereka. Kita jelas akan kalah. Kita perusahaan kecil, bahkan baru bertumbuh, akan melawan perusahaan-perusahaan besar. Maka kita harus menerapkan blue ocean. Dengan cara apa? Dengan cara kita meng-create pasar baru. Dengan apa? Meningkatkan value di dalam produk kita tadi itu, yang tidak ada dimiliki oleh kompetitor kita yang sudah masuk duluan. Dan kita juga bisa bagaimana caranya menghilangkan cost. Jadi bisa bermain dari cost leadership atau dari value yang tidak dimiliki oleh kompetitor kita. 9 elemen BMC tadi saya sudah jelaskan, ada 9. Masing-masing akan harus didefinisikan ketika kita membuat produk baru. Dari customer sampai cost structure tadi saya juga sudah jelaskan. Saya tidak perlu membahas ini lagi. Kalian tinggal membaca nanti. Nah, ini nanti akan ada format BMC, Business Model Canvas seperti ini. Nanti tugas kalian adalah mengisi, misalkan kelompoknya Putra, dan kalau nggak salah membuat pisang coklat kalau nggak saya. Cireng, Pak. Ya, maka nanti pisang coklat itu definisikan customer segmenmu itu siapa, tulis di situ. Tadi saya sampaikan sedetail mungkin, jangan terlalu lebar, sedetail mungkin. Kemudian channel distributionmu seperti apa? Apakah direct selling, apakah toko offline, atau pakai marketplace, pakai web base. Distribusinya menggunakan Gojek misalkan, atau secara langsung. Customer relationship-nya kamu selalu update menggunakan WA group atau seperti apa, ada caranya. Ya, kamu definisikan setiap barang atau jasa yang sudah kamu kerjakan minggu yang lalu ke dalam bisnis model ini. Jadi nanti kamu punya 2 bisnis model Canvas. Oke. Saya akan membahas customer segment. Komponen pertama yang perlu kita buat adalah customer segment.
Pada komponen ini kita mendefinisikan kepada siapa kita menciptakan nilai dan siapa pelanggan yang paling penting. Pelanggan merupakan jantung dari setiap model bisnis. Tanpa pelanggan tidak ada perusahaan yang dapat bertahan lama. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepuasan pelanggan, sebuah perusahaan perlu mengelompokkan pelanggan dalam segmen yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, kesukaan, perilaku pengeluaran, atau lainnya. Perusahaan juga harus mengambil keputusan yang tidak memilih segmen yang harus dilayani dan yang tidak dilayani. Memilih segmen yang mana yang harus dilayani dan mana tidak perlu dilayani. Oke, itu penjelasannya. Yang kedua, ini masih customer segment. Customer segment adalah kelompok target konsumen yang akan atau sedang dibidik untuk menjadi pelanggan kita. Hal yang harus diperhatikan dalam segmentasi pelanggan adalah kita harus benar-benar bisa mendefinisikan secara spesifik siapa segmen target pelanggan kita. Segmen target bisa dibedakan berdasarkan hal seperti satu, tingkat ekonomi. Kita mau mengambil menengah, atas, atau disegmentasi berdasarkan pendapatan atau uang jajan bulanan. Silakan. Yang kedua, segmentasi juga berdasarkan umur juga bisa. Atau berdasarkan komunitas tertentu, misalkan komunitas sepeda, komunitas pecinta hewan, atau komunitas ibu-ibu pengajian. Segmentasi juga bisa berdasarkan perilaku khusus. Misalnya reaksinya terhadap harga barang. Oh, segmentasi yang cost leadership, misalkan gitu. Atau kadang ada perilaku tertentu yang malah suka dengan barang-barang mahal. Jadi ada barang seperti Rolex itu. Kalau dijual murah malah nggak laku. Tapi kalau dijual mahal, malah orang berlomba-lomba untuk membeli. Kenapa? Karena segmentasi yang dibidik adalah orang berduit yang punya pride atau punya kebanggaan atau kesombongan. Itu yang dibidik itu. Atau ada juga yang benar-benar sensitif terhadap harga yang pinginnya selalu murah. Oke, itu customer segment. Saya lanjutkan ke value proposition. Mendefinisikan nilai apa yang akan diberikan kepada pelanggan, masalah apa yang diselesaikan, dan kebutuhan mana yang dipuaskan, dan produk atau jasa apa yang kita tawarkan kepada setiap segmen pelanggan. Jadi bisa dibilang design thinking kemarin kita masih berada pada satu aspek, yaitu di value proposition ini. Value proposition, manfaat apa yang dapat diberikan atau ditawarkan. Value proposition atau mudahnya produk adalah hal yang kita tawarkan ke target konsumen kita. Misalnya kita jualan bahan makanan organik ke komunitas vegetarian. Atau jualan kreasi dari batik untuk anak muda. Atau jualan aplikasi untuk Android misalnya. Atau kita menawarkan jasa pelatihan bisnis ke mahasiswa dan UKM. Atau arsitek yang jualan jasa desain ke pelanggan yang mau renovasi rumahnya dan lain sebagainya. Nah, ini value proposition ini menjelaskan kebutuhan apa dan siapa yang butuh. Nah, ini harus jelas. Tadi berikan contoh-contohnya sudah jelas. Kemudian kenapa lebih cocok disebut value proposition adalah biar kita tidak terjebak sama istilah produk yang selalu identik dengan barang. Sementara value proposition tidak hanya ngomong soal barang, dia sifatnya lebih luas, seperti jasa arsitek atau jasa konsultan, jasa pelatihan, atau jasa fotografi. Ini adalah gabungan produk dan jasa. Begitu juga kalau dokter kawat gigi yang memasang kawat gigi. Saya rasa value proposition cukup jelas. Saya lanjutkan dengan channel. Channel ini mendeskripsikan bagaimana sebuah perusahaan berkomunikasi dan menjangkau segmen pelanggan untuk memberikan value proposition. Komunikasi dan distribusi adalah antarmuka atau interface perusahaan dengan pelanggan. Jadi pentingnya channel ini tidak hanya distribusi saja, tapi ada unsur komunikasinya. Untuk apa? Mendeliver, memberikan value proposition yang sudah kita tetapkan di awal tadi
Itu kepada siapa? Kepada pelanggan yang sudah kita target di customer tadi. Channel adalah cara yang digunakan untuk memberikan value proposition kita ke konsumen. Cara ini bisa sangat bermacam-macam tergantung dari segmen konsumen yang kita bidik. Channel ini adalah salah satu hal yang sangat perlu diperhatikan. Karena kalau kurang tepat, kita nggak akan bisa meraih target segmen kita. Channel bisa juga disebut sebagai cara kita menyampaikan produk kepada konsumen. Channel tersebut bisa berupa penjualan langsung, bisa juga melalui distributor, melalui tenaga marketing, bisa juga melalui website, bisa melalui forum jual beli, atau melalui trade kaskus. Macam-macam channel bisa dilakukan. Makin kreatif kita menciptakan channel penjualan, makin besar peluang kita untuk unggul dalam persaingan dan efektif dalam menjaring pelanggan. Kunci dari pemilihan channel ini adalah cara yang tepat untuk menyampaikan value proposition kita kepada segmen target kita. Nah, ini jelas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau saya lanjut? Lanjut, Pak. Yang keempat adalah customer relationship. Customer relationship mendeskripsikan bagaimana sebuah perusahaan dapat menjalin hubungan dengan pelanggan dalam jangka panjang. Kenapa ini penting? Ya, karena bisnis kita pinginnya jangka panjang. Tidak ada bisnis yang pingin buka terus besok tutup. Customer relationship. Salah satu misi marketing adalah untuk terus menambah lagi konsumen yang bisa dilayani. Hal ini tentunya berarti semakin banyak penjualan. Cara untuk menambah jumlah konsumen dan untuk mempertahankan konsumen agar terus setia dengan kita adalah dengan membuat hubungan baik dengan pelanggan. Ini yang dimaksud dengan customer relationship, yaitu wadah untuk terus berhubungan dan semakin mempererat hubungan dengan pelanggan kita. Di eranya teknologi informasi dan komunikasi seperti sekarang ini, sangat banyak cara untuk membuat hubungan dengan customer atau dengan konsumen. Sebut saja menggunakan website, Facebook, Twitter, Kaskus, Thread, N-Forum, BBM, Yahoo Messenger, WhatsApp, dan lain sebagainya. Semua itu bisa dijadikan cara untuk menjalin hubungan dengan konsumen. Dengan hubungan yang lancar tersebut, kita bisa dengan mudah menyampaikan sesuatu kepada konsumen kita. Misalnya, ada produk baru, ada diskon, ada penawaran khusus, dan lain sebagainya. Dan yang nggak kalah penting adalah kita bisa dapat info tentang konsumer kita, tentang apa-apa saja yang menjadi keinginan dari konsumen kita melalui channel-channel yang kita buat tadi itu. Kita mengetahui respon pasar terhadap produk yang barusan kita luncurkan. Saya lanjutkan dengan key resource atau aset terpenting yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan operasional tersebut. Kalau ditranslasikan atau diterjemahkan, resource artinya adalah sumber daya. Sumber daya yang utama. Kalau key resource-nya. Maksudnya adalah sumber-sumber daya utama yang kita punya atau kita harus punya. Key resource ini adalah syarat yang harus dipenuhi atau resource yang harus kita miliki untuk melakukan aktivitas utama bisnis kita. Kalau kita kehilangan key resource ini, bisnis kita nggak akan bisa berjalan. Contohnya seperti ini. Misalkan kita mulai membuka usaha kantin di dekat kampus, maka key resource adalah yang harus dimiliki untuk kantin supaya jualan di kantin jalan adalah kita harus punya tempat usaha, kita harus punya gerainya, kita harus punya pegawainya, kita harus punya juru masaknya, dan kita harus punya peralatan masaknya, yaitu key resource-nya. Jelas ya? Yang keenam adalah key activities. Hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis model, aktivitas utama. Kegiatan-kegiatan apa saja yang akan Anda lakukan untuk menghasilkan uang? Kemudian, apakah Anda akan mengadakan event, mengumpulkan uang lalu mendapatkan dana dari sponsor? Apakah Anda akan mengadakan kursus web design yang Anda
yang akan berlaku setiap hari. Ini kalau kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, artinya kamu mendefinisikan aktivitasmu. Oke, yang terutama hubungannya dengan membuat sebuah produk atau value proposition. Jadi kalau misalkan contohnya adalah membuat dimsum tadi itu, maka aktivitas kita adalah aktivitas membuatnya, membuat masakan tadi itu, membuat dimsum yang enak tadi itu, membuat dimsum dengan jumlah yang dibutuhkan oleh customer. Nah itu. Kalau aktivitas kita adalah memberikan pelatihan, maka kemampuan kita membuat pelatihan, membuat mengajar itu adalah key aktivitas kita. Membuat workshop itu adalah aktivitas kita. Yang ketujuh adalah key partnership, yaitu jaringan kerjasama yang terjalin dengan organisasi lain, maksudnya untuk memasarkan produk organisasi atau perusahaan. Key partners, sukses berbisnis tidak bisa sendirian. Kenapa? Karena kita harus bekerjasama dengan banyak pihak lain. Tentukan dari awal apakah bisnis kita ini memerlukan investor untuk permodalan atau tidak. Apakah kita perlu mengadakan perjanjian kerjasama khusus dengan distributor atau tidak. Apakah kita perlu mendapatkan endorsement dari selebriti atau tidak, dan memberikan persentase saham kepada selebriti tersebut atau tidak. Nah, ini di sini di poin 1 ini menunjukkan bahwa di partner kita yang pertama adalah satu investor, orang lain. Yang kedua, siapa tadi itu? Distributor, itu juga di partner kita. Siapa lagi? Selebriti yang mau menjadi endorsement kita. Selebriti bisa jadi akan dibayar atau dikasih persentase terhadap saham kita. Nah, ini kita harus tentukan sebagai key partnersnya. Poin yang kedua, menggandeng partner yang melengkapi kemampuan yang kita miliki akan meningkatkan peluang keberhasilan bisnis. Misalnya, Anda sangat ahli membuat makanan yang enak, maka cari partner yang bisa menjual makanan Anda atau sebagai marketingnya. Misalkan Anda kenal distributor suatu produk yang lebih murah, cari partner yang bisa membuat website untuk dijual online. Nah, ini. Cari partner yang bisa melengkapi kekurangan kita. Yang ketiga, pikirkan untuk menjalin kolaborasi dengan partner. Ini pentingnya partner, saya sudah jelaskan. Yang kedelapan adalah cost structure atau struktur biaya. Dana yang dibutuhkan organisasi selama proses berjalannya bisnis model. Kenapa sih kok dari tadi organisasi terus, kok tidak perusahaan? Karena biasanya orang yang membuat bisnis dan masih membuat bisnis model kanvas, ini masih startup. Startup kan kita definisikan dengan sebuah organisasi atau kelompok orang. Karena dia memang kadang-kadang tidak berbadan hukum. Yang berbadan hukum yang sudah jadi perusahaan, biasanya bisnisnya sudah mature dulu. Sudah terjual banyak, sudah menghasilkan, sudah punya karyawan, dan lain sebagainya, baru dia mempunyai badan hukum. Kalau masih pebisnis mula, biasanya masih berbentuk startup atau berbentuk organisasi. Cost structure. Semua hal yang dilakukan dari poin 6 hingga 9 memerlukan biaya. 6 dan 9 ini hubungannya dengan input hingga ke proses. Nah, ada key activities, key competencies, ada key partners. Semua memerlukan biaya. Lakukan perhitungan secara seksama, lalu putuskan apakah rencana bisnis Anda itu menguntungkan atau tidak. Mengetahui menguntungkan atau tidaknya sebenarnya sederhana saja. Apakah penghasilan Anda lebih besar dari pengeluarannya? Jika tidak, berarti Anda akan merugi dan bisnis ini tidak layak untuk dijalankan. Nah, ini dari cost structure kita harus sudah bisa melakukan studi kelayakannya. Poin yang kedua, jangan bisnis yang profitable di atas kertas. Namun satu hal yang paling penting, bisnis tidak berjalan di atas kertas, maka lakukan action. Jadi setelah kamu menghitung cost structure dan itu on paper itu untung, lakukan atau kerjakan. Langkah yang pertama adalah Anda yang menentukan berjalan atau tidaknya bisnis Anda. Yang 9 atau terakhir adalah revenue stream.
revenue stream mempresentasikan bagaimana perusahaan mendapatkan uang dari pelanggan dengan memberikan nilai yang mau dibayarkan oleh pelanggan. Ada beberapa cara untuk menentukan revenue stream, yaitu dengan penjualan aset, ongkos pemakaian, biaya berlangganan, sewa iklan, dan lain sebagainya. Jadi revenue stream bisa dengan penjualan, bisa ongkos pemakaian, bisa biaya berlangganan, bisa sewa, bisa iklan, dan lain sebagainya. Jadi tidak melulu kita jual beli barang, enggak. Tapi ada berbagai macam revenue stream. Kadang kita menggratiskan, kayak Google gitu kan menggratiskan. Tapi di dalam Google banyak sekali iklan-iklan. Nah, Google mendapatkan revenue stream-nya itu dari iklannya, bukan menjual sesuatu ke pelanggannya. Oke. Pada umumnya, bisnis, terutama perdagangan, menghasilkan uang dari keuntungan penjualan, atau kadang disebut laba atau profit. Laba atau profit adalah salah satu model revenue stream yang sederhana. Profit didapat dari selisih semua pendapatan penjualan atau omset, dikurangi semua biaya. Contoh, kalau kita jualan makanan, buka puasa, misalkan es teler, berarti profit secara sederhana adalah semua uang dari penjualan, dikurangi biaya bahan, plus upah kerja, plus biaya listrik, plus sewa tempat, plus kemasan. Poin yang kedua, namun demikian, tidak semua model bisnis menghasilkan uang dari selisih penjualan dan biaya atau profit saja. Misalkan bisnis jasa. Model bisnis perusahaan yang menawarkan jasa tentu tidak menghasilkan uang dari profit saja, tetapi yang lebih utama adalah dari pembayaran atas jasa yang diberikan. Contoh model bisnis jasa ini adalah jasa konsultasi, jasa pembuatan desain arsitektur, desain web, jasa biro iklan, jasa fotografi produk, dan masih banyak contoh lain yang lainnya. Ada juga beberapa model usaha yang menghasilkan uang dari komisi, misalkan biaya iklan, atau ada juga model pay per click. Kalau di web advertising ada juga yang menghasilkan uang dari royalty fee, dari franchise fee, ada juga yang revenue stream-nya berada yang dia dapatkan dari bayaran jasa plus komisi juga dari jasa. Misalkan dokter, dia dapat pembayaran dari jasanya kepada customer, dan dia juga dapat dari perusahaan obat karena sudah memberikan resep obat dan merek tersebut, dan masih banyak contoh lagi yang lainnya. Jadi revenue stream tidak hanya bisa didapatkan dari pelanggan saja, tapi dari partner-partner yang lain atau dengan cara-cara yang lain. Ini contoh bisnis model Canvas yang sudah jadi. Ini Air Asia dengan slogannya adalah low cost carrier atau membawa terbang dengan harga murah. Pertama, customer segmennya dia ambil orang yang para traveler atau para pelancong yang sadar harga murah. Kemudian value proposition-nya apa? Value-nya yang dia deliver ke customer, low fare airline. Jadi penerbangan pesawat dengan harga murah. Kemudian channel distribusinya dengan cara apa? Melalui website. Dia juga punya sales office, dia juga punya call center. Sedangkan customer engagement-nya atau customer relationship-nya dia bangun di website tersebut, di sales office juga, di call center juga. Jadi website dan office itu punya peran ganda. Selain channel, dia juga customer relationship. Kemudian key activities-nya apa? Point-to-point route, no frill, high utilization aircraft, single class seating. Nah, key activity-nya adalah dia mempersiapkan, dia akan mengantar dari satu tempat ke tempat yang lain dengan harga murah. Dengan kesempatan terbang semakin banyak kepada orang yang mempunyai uang yang tidak terlalu banyak. Itu aktivitasnya, dia menyiapkan itu. Sedangkan key resource-nya, single type aircraft atau pesawat model single. Kemudian ada kru pesawat. Kemudian
transaksi internet. Di internet dia harus punya platform atau dia punya aplikasi. Kemudian dia punya operasional dan maintenance management. Itu key resource-nya. Sedangkan key partners-nya apa? Airport, secondary airport. Atau kadang-kadang kalau dia tidak punya pesawat sendiri, maka dia menyewa pesawat dari perusahaan yang memiliki pesawat. Dia punya kerjasama juga bandara udara. Nah, seperti itu. Sedangkan revenue stream-nya dia dapatkan dari pembelian dari customer. Atau kadang-kadang dia dapat additional service fee ketika dia bisa dari customer. Intinya dia mendapatkan biaya dari customer. Kemudian cost structure-nya dari biaya pesawat, dari fee operasional dan maintenance pesawat, kemudian dari membuat platform internet tadi itu, kemudian service di bandara, kemudian dan biaya-biaya lainnya. Nah, ini contoh AirAsia. Ada lagi apa ini? Easy Taxi. Nah, ini Easy Taxi customer segmennya siapa? Dia punya dua customer segmen. Satu yang pertama adalah driver, non-kooperatif taxi driver yang lebih dari 150. Kemudian orang yang punya smartphone dan menggunakan taksi yang seringkali menggunakan taksi yang ada lebih dari 3.000. Nah, ini segmen pasarnya ada dua dia, nggak cuma satu. Segmen yang pertama adalah pemilik kendaraan yang dia itu tidak mau menjadi anggota taksi manual, taksi konvensional. Kemudian yang kedua segmennya yang diambil adalah pelanggan yang sering menggunakan taksi dan dia punya smartphone atau dia punya handphone. Apa value proposition-nya? Kalau untuk taksi, untuk drivernya, dia memberikan cara baru untuk mendapatkan customer dengan lebih murah dan mudah. Artinya apa? Dia akan mendevelop sebuah aplikasi untuk driver tadi itu. Sedangkan untuk customer, dia memberikan cara mudah dan aman untuk menelpon taksi dimanapun. Ya, dimanapun dia bisa sewaktu-waktu mencari taksi dengan murah dan aman. Dan kata murah dan aman ini biasanya tidak menjadi satu. Makanya dia mendevelop sebuah sistem. Di sistem itu terlacak semua drivernya siapa, A, B, C, atau D. Jadi misalkan ketika ada yang dirugikan pada customer, kita sudah punya datanya semua drivernya. Drivernya juga tidak akan mau main-main. Begitu juga sebaliknya, customer ini sudah tercatat semuanya datanya di aplikasi kita, maka dia tidak bisa sewenang-wenang kepada drivernya, misalkan melakukan pencurian, maka akan dengan mudah data terlacak dan akan ditangkap oleh polisi. Seperti itu. Channelnya melalui smartphone, melalui aplikasi yang diinstal di handphone para pengguna. Customer relationship-nya, ada customer service-nya untuk taksinya, dan ada self-service melalui aplikasi yang diinstal di handphone mereka menggunakan aplikasinya. Nah, ini dipikirkan. Key activities-nya, taksi, bagaimana aktivitas utama kita adalah bagaimana cara kita bisa mengakuisisi para driver-driver tadi itu supaya dia mau masuk ke aplikasi kita. Misalkan nih, orang-orang sekarang sudah terbiasa dengan Gojek, Gokar. Mereka sudah terdata di sana. Misalkan kita mau bikin KWU Car misalkan, maka kita harus punya aktivitas kunci melakukan akuisisi atau pengambilalian para driver-driver tadi itu untuk berpindah ke tempat kita. Dan kita juga harus membuat aktivitas, membuat platform, membangun sebuah platform internet yang membangun aplikasi ini mudah diunduh, baik itu di
di iPhone maupun di Android, sehingga customer kita bisa banyak. Dan mereka dengan mudah mengaplikasikan, memanfaatkan sesuai dengan value proposition yang kita definisikan. Kita harus punya aktivitas marketing. Kita harus punya aksi monitoring juga. Di Key Resource, kita punya afiliasi dengan para persatuan sopir-sopir taksi. Kita harus punya resource platform juga. Di situ ada server, ada pembuat aplikasi dan lain sebagainya. Dan kita harus membangun reputasi, misalkan KWU CAR tadi itu dengan baik dan selalu dengan maintain. Kalau ada permasalahan harus cepat selesaikan, masalah hukum harus segera selesaikan. Kemudian di sisi key partnersnya, kita bisa bekerja sama dengan penyedia platform, misalkan dengan investor, dengan perusahaan-perusahaan mobil, misalkan. Jadi kita memberikan kredit ringan kepada driver-driver kita, dan lain sebagainya. Cost structure-nya dapat dari marketing, biaya server untuk platform kita, biaya hukum yang mensupport kita, ada HRD, human resource, kemudian ada smartphone dan mobile phone plan. Ini kita mendevelop sebuah aplikasi di sini, itu biaya juga. Revenue-nya dapat dari mana? Kita dapatkan dari customer tentu saja. Kalau orang mau diantar kemana-mana, kita akan mendapatkan misalkan $2 per sekali angkut, atau kita mendapatkan $70 untuk drivernya mengupdate keanggotaan mereka, $70 setiap bulannya. Seperti itu. Sedangkan untuk customer-nya kita kasih free, kita tidak ngambil apa-apa dari mereka. Tapi revenue kita dapatkan dari para driver. Nah, ini contoh bisnis model Easy Taxi. Ini juga ada ikatan alumni. Silakan nanti dipelajari sendiri. Kalau ikatan alumni seperti apa? Karena segmennya berbeda, value-nya berbeda. Kemudian ini ada lagi Elin Butik. Ini sebuah butik. Nah, ini silakan dipelajari sendiri. Ya, ini penulis buku. Kalau kamu mau jadi penulis buku, itu ternyata ada juga bisnis modelnya. Silakan nanti dipelajari. Nah, ini kebetulan saya juga seorang penulis buku. Ini saya sudah menulis buku, diantaranya Potret Kuda Indonesia. Harganya sekian-sekian kan bisa dilihat di sini. Ini juga sebuah bisnis model. Oke, ini yang sudah kita lakukan dulu. Ini pesan yang saya ingatkan lagi, Pak Emil Dardak waktu kunjungan ke lab kita. Unmu Gresik, tanamkan budaya manufaktur untuk menjadi bangsa yang produktif dan unggul. Artinya kita harus membuat sesuatu, memproduksi barang atau jasa, supaya kita bisa menjadi bangsa yang produktif dan unggul. Saya ingatkan pesan lagi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini Pak, saya ingin bertanya Pak. Silakan. Untuk tadi kan dijelaskan bahwa ketika menggunakan strategi promosi itu ada 2 jenis. Ketika produknya itu baru, kita menggunakan strategi promosi, dan yang produk lama itu yang Blue Ocean dulu Pak. Oh ya. Oke. Ya. Nah, pada strategi Blue Ocean itu kan terdapat penurunan cost dan peningkatan value. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah ketika kita ingin menaikkan value nilai itu, kita mencarinya dari mana gitu Pak? Gimana? Value ini atau nilai lebih yang ingin kita munculkan tuh mensurveinya dari mana yang efektif? Oke. Seperti itu Pak. Bukan value ya. Value. Oke, value. Value koncone Fatnyang. Value. Dari mana? Ya. Survei. Lah kamu lakukan survei ke kompetitormu. Jadi misalkan kalau ngomong marketing, cara dia berjualan itu seperti apa? Kamu lihat, oh dia menggunakan online,
oh dia manual, oh dia apa, kamu bandingkan dengan punyamu. Nah kamu kalau misalkan dia punya 3 channel, kamu ya jangan 3. Kalau mau nambah value harus 4. Misalkan dia cuma punya toko offline toh, misalkan ya, maka kamu harus punya toko offline dan toko online. Maka value-mu ini sudah naik. Dari sisi barang, misalkan kamu evaluasi barangnya itu 1, dia enak. Yang kedua, tapi dia tidak bertahan lama, misalkan. Maka kalau kamu harus bikin barang dari sisi value-nya, kamu harus 1 enak, yang kedua tahan lama. Ya, tadi dia punya 1 tok, kamu punya 2. Dari sisi apapun kamu lihat, dari value proposition-nya, dari channel distribution-nya, dari customer relationship-nya, dari segmen pasarnya, itu kamu evaluasi semua. Kalau dia punya 2, kamu harus punya 3. Atau misalkan kalau dia, misalkan tidak, tadi saya ceritakan, dia tidak punya gerai online-nya, maka kamu harus punya gerai. Kalau dia menawarkan pembayarannya itu cash, maka kamu misalkan, oh ini bisa dicicil, misalkan gitu. Itu juga cara untuk Blue Ocean juga. Atau kalau kalian lihat caranya Pak Heri jualan kopi, dia Blue Ocean-nya membuat kopi namanya kopi doa, kopi mahkota yang di dalamnya ada doa yang sudah didoakan oleh para penghafal Quran pondok pesantren. Jadi sebelum dipakin itu sudah didoakan. Jadi segmen besar yang dia kejar adalah Muslim. Wah, Yorek didoain, beda ini. Air aja kalau kita sebul dengan doa, kan bentuknya kristal bagus gitu ya, sesuai penelitian orang Jepang itu ya. Ini kan juga seperti itu. Kamu harus cari mana-mana yang bisa kamu tingkat value-nya. Bagaimana? Terjawab? Iya, Pak. Sangat bisa terjawab, bisa saya pahami, Pak. Oke, silakan Terima yang kasih, lain. Pak. Sama-sama. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Elif, suaranya mana? Yogi, Risma, Clarisma, silakan. Clarista, silakan. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Bentar, saya akan masuk ke sini. Oke. Bisa dilihat yang saya share? Bisa, Pak. Bisa ya? Jadi di Mairo, ini saya sudah tunjukkan contoh-contohnya. Ada 4 ini ya, sudah saya upload di sini. Tugas kalian adalah, nah ini kemudian saya kasih contoh kelompok 3. Jasa Pampers itu masukkan 9 kunci ini silakan diisi. Kelompok 3 juga produk Cireng silakan diisi di sini. 9 elemen bisnis model kanvasnya. Ya, saya siapkan. Siap. Untuk yang lain nanti silakan tinggal ngopi saja. Kopi, gampang kan? Tinggal ngopi, Ctrl D. Nah ini, tinggal ganti nanti misalkan ini. Yang sudah mengumpulkan saya selain kelompok 3, kelompok 2. Saya tidak tahu kelompok 2 apa. Jasanya bikin apa jasanya kelompok 2? Kelompok 2 bikin apa? Saya tulis di sini coba. Kelompok 2 siapa di sini kelompok 2? Misalkan travel gitu ya. Travel aplikasi misalkan.
Misalkan, ya, silakan tinggal membuat ya. Baik, Iya, Pak. ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Boten, Pak. Betul. Elif, saya kok nggak dengar suaranya Elif ya? Elif tidur atau bagaimana ini? Yogi? Hadir, Pak. Yogi, jelas apa tidak Yogi? Kenapa, Pak? Jelas apa tidak uraian saya tadi? Jelas, Pak. Yogi, ada yang mau ditanyakan ke saya? Yogi, ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Pak. Key resource ini maksudnya kayak gimana ya, Pak? Saya masih agak bingung soalnya tadi. Key resource-nya itu kayak misalkan kamu membuat bentar. Saya sharing aja kalau gitu. Atau sini aja di sini. Ini contohnya langsung. Nah, resource-nya ini kalau di apa di Air Asia satu pesawat itu pesawatnya itu resource dia. Kemudian yang kedua air crew-nya atau apanya nih pramugari sama pilotnya itu juga resource buat dia sumber daya manusianya. Kemudian platform internet transaction platform atau platform bertransaksi di internet itu juga atau aplikasi kita menyebutnya itu juga sumber daya juga. Kemudian manajemen untuk operasional dan maintenance ada manajemennya itu juga resource-nya. Kita ambil contoh lagi di sini di Ikatan Alumni. Key resource-nya adalah data alumni, kemudian organisasi di SDM-nya dan brand-nya. Brand-nya itu juga sebagai resource dia. Kita lihat yang lain. Di Easy Taxi, afiliasi taksi driver atau ini juga resource juga para pengemudi itu resource buat bisnis model ini. Kemudian platform atau platform aplikasinya itu juga resource-nya. Kemudian reputasi Easy Taxi itu juga sebuah resource. Kalau kita lihat di sini di Evelyn Boutique, resource-nya apa ini? Intelektual, paten merek, kemudian Evelyn Boutique-nya itu juga resource-nya. Jadi toko offline-nya itu resource, kemudian paten merek-mereknya itu juga resource, kemampuan untuk membuatnya itu juga resource. Sampai di sini cukup jelas, Yogi? Yogi? Oh, berarti key resource itu lebih ke pemilikan gitu, Kak, Pak? Lebih ke pemilikan. Boleh dibilang seperti itu. Kalau aktivitas itu aktivitasnya. Ya, kalau key resource-nya, kalau tadi disebutkan sumber daya manusianya, orangnya itu masuk di resource, tapi aktivitas masaknya, menjahitnya itu di aktivitas, di key activities-nya. Jadi kalau ini mendesain motif itu adalah key aktivitas. Mendesain motif batik yang cocok serta memproduksinya untuk pasar anak-anak itu aktivitas, key aktivitas. Sedangkan paten merek, kemudian model, kemudian evidence, model-modelnya, patennya itu adalah key resource-nya. Kalau barangnya, bendanya itu di resource, tapi aktivitasnya itu ada di key activities. Bisa dipahami, Yuki? Berarti kalau barang itu bisa masuk key resource ya, Pak?
Ya, barang masuk di key resource. Barang bisa masuk di key resource. Misalkan kamu punya mesin, Oppo itu ya, di sini di key resource. Ya, Berarti barang jasa gitu ya masuk di situ juga ya Pak? barang yang untuk itu ya, misalkan kamu punya mesin fotokopi, karena value propositionmu adalah kamu memberikan jasa fotokopian. Kamu punya mesin fotokopi, itu masuk di ya. Kalau itu punyamu sendiri, tapi kalau itu kamu ngambil dari orang lain, kamu pinjam itu masuk di key partner. Paham Yogi? Paham Pak. Berarti kalau untuk jasa juga masuk di key resource ya Pak? Kalau jasa, apa dulu? Apa dulu? Jasanya apa dulu? Misalkan contohnya apa? Kalau ini Tadi kan juga yang isi tadi kan jasa. airplane. Airplane. Yang ini. Yang ini Iya airplane. itu, oh ada aircrew tuh berarti SDM-nya ya Pak? Nah, ini SDM-nya. Ya, tapi kalau pelayanannya itu ikut di key activities. Tapi kalau SDM-nya itu ikut di key resource. Pesawatnya ikut di key resource. Ya, mesinnya, pesawatnya. Kemudian platformnya, platform internet transaction-nya ikut di sini. Kemudian manajemen operasional maintenance itu ada di sini. Paham ya? Oke Pak. Terima Oke, kasih. oke sama-sama. Baik, kalau semua sudah paham, jangan lupa mengerjakan di Mairo kalian masing-masing, definisikan bisnis model, baik itu produk maupun jasa yang sudah kalian buat pada tugas sebelumnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan selesaikan kuliah ini. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Elit, Sampun, Pak. oke, Alif nggak ada pertanyaan. Anggita, Lintang, Risma, Clarissa, Anggita, Saya mau bertanya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan siapa ini? Ibnu. Oke, Ibnu, silakan Ibnu. Pak, saya ingin nanya tentang ya tadi kayak Bapak membuat kayak river online. Kan Hmm. Muhammadiyah kan belum punya. Gimana, Pak? Kan Nucek kan udah ada di Gresik. Apa yang ada di Gresik tadi apa? UC. Ya kan kayak Gojek itu, Pak. Kan Ya. NU kan udah ada. Hmm. Kan Muhammadiyah belum punya. Silakan. Kalau kalian mau menginisialisasi untuk pembuatannya, silakan. Jadi kamu tinggal mendefinisikan model bisnisnya tadi itu. Kamu cari segmen pasarnya siapa. Sesuai tadi yang saya jawab ke Putra, tentu saja untuk meraih, mengakuisisi pasar yang sudah diambil oleh Gojek atau Nujek, kamu harus memberikan value proposition yang lebih bagus. Atau kamu pakai model apa tadi itu, Blue Ocean tadi itu yang saya sampaikan. Supaya apa? Bisa meraih pasar mereka. Misalkan dari sisi value, kamu harus kalau sekarang itu hanya diantarkan sampai aplikasi mudah, kamu tambahi plus ono pijete misalkan gitu. Monggo silakan didefinisikan. Karena membuat seperti ini juga nggak gampang. Satu, kamu harus punya value proposition, kamu bikin design thinkingnya, kamu definisikan target marketmu jelas, kamu definisikan produkmu jelas, kemudian kamu buat bisnis modelnya. Seperti yang saya ajarin ini tadi itu. Pastikan bahwa bisnis modelmu ini tidak kalah dengan bisnis model kompetitormu. Ya, setelah kamu bisa mendefinisikan ini, ya kamu adu nanti di lapangan. Kalau ternyata mereka berpindah semua ke bisnismu, berarti kamu menang dan kamu akan mendapatkan keuntungan banyak dari customer yang berpindah ke tempatmu tadi itu. Gitu ya.
Kalau pertanyaannya kapan Ya, Muhammadiyah Pak, mau terima kasih. Ya. kalau pertanyaannya kapan Muhammadiyah mau bikin, wah itu pertanyaan harus ditanyakan ke Muhammadiyah bagian bisnis dan ekonomi. Nah, dalam hal ini saya tidak tahu informasi itu. Kalau saya sih mendorong kalian untuk membuat bisnis baru. Pertama, produknya atau jasanya sudah kalian buat kemarin, yang sekarang kalian harus membuat bisnis modelnya. Gitu ya, Ibnu ya. Iya, Pak. Iya. Ada lagi yang mau Makasih. ditanyakan? Sama-sama. Ada lagi mau ditanyakan? Kalau tidak ada, maka kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya close ya. Ya.